Lalu apa urgensi Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet padahal sisa jabatan tinggal sisa 2 bulan lagi, pemirsa? Benarkah ini menjadi jalan untuk memuluskan transisi pemerintahan? Kami akan membahasnya bersama pengamat politik Yunarto Wijaya. Mas Toto, selamat pagi. Selamat pagi. Mas Toto, ini tinggal 2 bulan lagi, itu yang menjadi pertanyaan. Kemudian kalau dilihat dari urgensi juga pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau dilihat dari aspek urgensi, Anda melihat ini memang berdasarkan kinerja atau profesionalisme atau ada unsur politis yang lebih kuat di dalam keputusan ini? Iya, sebenarnya hak prerogatif memang alasannya bisa macam-macam ya. Bisa alasan kinerja, itu yang paling ideal. Yang kedua terkait dengan variabel politik, mengingat kabinet kita itu titipan partai-partainya jumlahnya banyak sekali dan itu sudah jadi tradisi. Yang ketiga alasan yuridis biasanya karena kena kasus hukum. Kalau dilihat dari si kinerja, hanya berpatokan pada masa kapan berakhirnya Pak Jokowi, tentu saja sulit buat kita mengatakan ini faktor kinerja. Siapapun 2 bulan itu sulit untuk menunjukkan kinerjanya ya. Kita misalnya mempekerjakan orang baru aja di sebuah perusahaan, probation itu 3 bulan biasanya. Tapi saya pikir kita harus lihatnya dalam konteks jangka panjang. Kalau kita mau lihat dari kacamata positif, pemerintahan baru yang terpilih ini kan mengusung tema keberlanjutan. Artinya masih ada sosok Jokowinya di situ. Bahkan anak kandungnya pun dititipkan, kira-kira seperti itu. Jadi dalam konteks itu memang kita harus lihatnya dalam skala yang lebih panjang. Yang bisa dimaklumi menurut saya kalau misalnya kita melihat pengangkatan Kepala Badan Pangan Nasional, pembentukan Badan Gizi Nasional, atau pengangkatan dan pembentukan Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Kenapa? Memang itu kan program prioritas ya terkait dengan pangan, makan gratis dari pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi kasarnya kira-kira mau ngebut terlebih dahulu dan memang nanti akan banyak perubahan nomenklatur. Dari sisi itu menurut saya bisa dimaklumi. Komunikasi Presiden juga menurut saya memang mungkin harus ikut dalam peralihan, mengerti cara kerja Joko Widodo, kemudian menerjemahkan itu ke Prabowo Gibran. Nah, yang menjadi misteri dan pertanyaan memang adalah masuknya misalnya Bahlil bergeser dari Kementerian Investasi ke SDM. Ya, kalau saya melihat sama seperti Rahmat Gobel tadi sebutkan, kemungkinan sosok tersebut, lalu Pak Roslan juga mungkin akan ada dalam posisi yang sama. Kira-kira kalau mau diterjemahkan, Pak Jokowi mematok langsung tuh, saya ingin Bahlil, orang dekat saya, yang nanti akan saya jadikan ketua umum Partai Golkar, jadinya nanti ada di posisi Menteri SDM. Motifnya apa? Kita tidak tahu. Yang jadi Nah, pertanyaan juga adalah, halo? Iya, yang jadi pertanyaan juga apa, Mas Toto? Ya, yang jadi pertanyaan juga adalah terkait dengan pergantian Menkumham ya misalnya. Pergantian Menkumham ini menurut saya ya jelas mungkin ya terkait dengan keriuhan yang terjadi pada Partai Golkar sekarang. Kenapa? Mengingat pemilihan ketua umum Partai Golkar ini kan harus disahkan oleh Kumham. Dan kita tahu Kumham ini, Menkumhamnya adalah orang PDI Perjuangan. Kalau sampai ketua definitifnya tidak ditandatangani oleh Menkumham, secara otomatis Golkar nggak bisa memajukan calon-calon di pilkada tuh, karena itu akan tidak diterima oleh KPU. Soal PDIP Artinya, itu, Mas menurut Toto, kan ada dua ya, statement dari PDIP cukup keras ya dari beberapa politisi yang sudah diwawancarai. Lalu ada analisa yang bahwa ini memang berusaha ada upaya untuk menyingkirkan menteri dari PDIP. Tapi jika memang demikian, kenapa masih ada beberapa kader PDIP yang tersisa di kabinet? Bagaimana Anda memandang itu, Mas Toto? itu menurut saya, jadi kalau memang ada ketidaknyamanan, kan kalau Yasona Lauli dianggap misalnya tidak bisa menjalankan tugas untuk mengesahkan Partai Golkar, lalu Arifin Tasrif juga dianggap tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai SDM, kan ada nuansa memang PDI Perjuangan dianggap penghambat. Dan mungkin ya menurut saya sah saja kalau Pak Jokowi sebagai presiden melihat statement-statement keras dari Hasto Kristianto, Deddy Sitorus, dan kader-kader PDI Perjuangan lain itu sebagai sesuatu yang menghambat pemerintahan. Menurut saya juga itu sah untuk kemudian dilakukan reshuffle. Tapi kenapa nggak semuanya sekalian gitu? Di sini saya malah kemudian jadi lucu dengan statement dari Grace Natali yang mengatakan PDI Perjuangan kenapa nggak tarik saja semua menterinya. Problemnya adalah prerogatifnya ada di tangan presiden. Jadi saya lebih berharap
Kalau memang presiden atau anggota koalisi lain menganggap PDI Perjuangan sudah menjadi penghambat, harusnya presiden bisa memecat seluruh kader PDI Perjuangan yang jadi menteri, sehingga posisinya jadi lebih jelas, pemerintahan juga tidak terganggu dibanding setengah-setengah seperti ini memelihara konflik yang akhirnya nggak bagus juga di hadapan masyarakat. Oke, apakah sudah akan kelihatan Mas Toto ini komposisi kabinet berarti kalau dilihat dari reshuffle yang terakhir ini? Ya kalau kabinet saya pikir harusnya sih tidak ada perubahan lagi ya. Lucu kalau nanti bulan depan ada perubahan lagi. Hmm. Tetapi catatan saya bukan tentang reshuffle kemarin. Catatan saya paling penting adalah Pak Prabowo jangan sampai karena besarnya jumlah koalisi partai ini akan jadi koalisi terbesar menurut saya sepanjang sejarah pasca Hmm. reformasi, lalu mengakibatkan presiden tersandera nih. Satu, harus terpaksa melakukan revisi Undang-Undang 39 2008 tentang Kementerian Negara yang mematok hanya ada 34 menteri, nanti dibikin jadi 40 kah, 44 menteri kah. Mengubah nomenklatur tuh pengalaman kemarin tuh 1 tahun sampai 2 tahun loh. Gimana mau kerja kalau akhirnya habis waktu hanya karena menambah jumlah menteri, mengubah nama menteri. Yang kedua, lalu kemudian harus berbagi dengan banyak sekali partai, karena faktanya publik lebih suka dengan menteri yang berasal dari kalangan teknokrat. Kasus hukum Hmm. itu juga selama Pak Jokowi semuanya menimpa kader-kader partai politik, bukan dari menteri teknokratis gitu. Belum lagi jumlah wamen yang nanti katanya akan diperbanyak, moga-moga saya salah gitu ya. Dan kalau itu yang terjadi, gimana mau ngebut? Belum lagi ditambah dengan beberapa program populis kita tahu seperti makan gratis, belum lagi IKN yang itu sendiri akan jadi problem dari sisi keuangan negara. Jadi saya sih sangat berharap Pak Prabowo bisa memanfaatkan kemenangan besar 58%, menunjukkan dia tidak lagi seperti presiden sebelum yang tersandera ketika membentuk kabinet sebagai presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Oke, dengan ditunjuknya orang dekat Pak Jokowi dalam hal ini, apakah ini bisa dipastikan ke depannya bahwa memang posisi Pak Jokowi ini masih kuat posisinya meskipun setelah tidak menjabat sebagai presiden, Mas Toto? Pak Jokowi berupaya seperti itu ya, menurut saya. Makanya anaknya ditempatkan menjadi wakil. Kalau Pak Jokowi sepenuhnya percaya Prabowo bisa deal dengan beliau untuk melanjutkan legasinya, anaknya nggak akan kemudian ditempatkan jadi wakil. Itu kan menunjukkan beliau sendiri masih ingin berpengaruh. Belum lagi isu Partai Golkar, entah beliau yang akan jadi one bin atau tidak, tapi minimal Bahlil itu kan dianggap sebagai orang titipan dari Jokowi. Tetapi apakah serta-merta bahwa seorang Jokowi akan memiliki pengaruh besar? Konstelasi politik bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia selalu menunjukkan sebuah fakta, sehebat apapun seseorang, tapi ketika tidak lagi berkuasa, situasinya akan berbeda. Seluruh elit Oke. politik cenderung akan memindahkan dirinya ke gula yang baru, ke magnet yang baru, namanya Pak Prabowo ketika nanti 20 Oktober sudah terpilih. Dan sejatinya juga menurut saya Pak Jokowi ya fokus saja dalam masa pensiunnya untuk memberikan nilai-nilai yang baik. Toh sudah ada Mas Gibran mewakili dirinya, jangan sampai seorang Prabowo nanti malah sekedar menjadi petugas Jokowi, seperti kita dulu juga sering mengkritik seorang Jokowi tidak boleh sekedar menjadi petugas partai atau petugas Megawati. Oke, Mas Toto, saya ingin fokus ke dua jabatan ini ya, Menkumham dan juga Menteri ESDM. Di luar soal tadi konteks Golkar tersebut, Pak Sufmi Dasko Ahmad bilang bahwa ini tuh untuk mempermudah sinkronisasi, makanya yang ditunjuk di pos-pos yang penting. Tapi kalau Anda melihat dua pos ini bagaimana? Ini apa ya, sangat menentukan Menkumham dan ESDM ini kan. Anda melihat kenapa dua ini yang diganti? Ya kalau terkait dengan Menkumham menurut saya mungkin masih bisa apa ya terlihat make sense lah, bahwa misalnya ada alasan tadi kalau betul akan ada banyak nama menteri baru, kementerian baru, akan ada penambahan jumlah kementerian, problem pergantian nomenklatur itu membutuhkan sebuah sinkronisasi dari sisi hukum. Dari titik itu mungkin dianggap bahwa alangkah baiknya orang yang berasal dari partai satu barisan koalisi yang memulai kerjanya terlebih dahulu. Dan Pak Supratman kita harus akui ya, latar belakangnya sebagai ketua badan legislasi mumpuni lah terkait dengan hal tersebut. Tapi terkait dengan ESDM saya belum menemukan jawabannya. Apa kaitannya sektor ESDM yang menurut saya setaraf dengan sektor-sektor yang lain, perubahannya harus dibuat sekarang. Saya sih lebih melihat ini menunjukkan sebuah
positioning yang diinginkan oleh Pak Jokowi terhadap anak emasnya bernama Bahlil, untuk kemudian dalam posisi barunya juga harus tetap menjadi Menteri SDM. Motifnya dan kepentingannya apa, kita tidak tahu. Oke, jadi nama-nama yang ada saat ini menurut Anda akan dipertahankan tidak pada saat nanti? Katanya tanggal 21 Oktober, artinya 1 hari setelah pelantikan Prabowo sebagai presiden. Nama-nama ini jadi akan dipertahankan, Mas Toto? Iya, menurut saya hampir pasti ya, kalau kita bicara Supratman juga memang mumpuni. Ya Bahlil ngapain juga, cuma kerja 2 bulan di SDM lalu tidak diteruskan. Yang terjadi adalah bottlenecking buat Kementerian SDM, kasihan. Begitu pula Rosan, dan kalau kita lihat memang 2 orang ini kan memiliki jasa atau agresivitasnya sangat besar lah dalam kemenangan pasangan 02. Jadi mungkin ini adalah harga yang dibayar lebih karena sepak terjang mereka, dan saya belum menemukan jawabannya kenapa hanya 2 orang ini, tidak nama-nama yang lain yang misalnya juga memiliki kontribusi besar. Tapi balik lagi, di luar hal tersebut, saya hanya berharap bahwa Pak Prabowo sepenuhnya bisa memenuhi otoritas prerogatifnya, tidak kemudian diatur oleh partai-partai termasuk oleh Jokowi sebagai mantan presiden, terlepas sebesar apapun kontribusi seorang Jokowi, karena sebuah pemerintahan baru dalam sistem presidensial baru bisa ngebut, baru bisa gas gigi 5 dan kemudian bergerak maju kalau tidak tersandra oleh pihak manapun. Oke, yang di gas gigi 5 juga kayaknya pemirsa nih kaget terus-menerus ya. Ada beberapa plot twist dan juga kejutan yang terus kita dengarkan begitu dari berita. Nah, soal Menteri PDIP nanti ke depan, Mas Toto. Ada beberapa menteri yang memang kader PDIP yang bisa dibilang mereka juga memegang posisi yang strategis di kementeriannya masing-masing. Nah, apakah menurut Anda dengan kejutan yang banyak terjadi saat ini, apakah mungkin terjadi dalam sisa 2 bulan ke depan bisa saja diganti atau tetap dipertahankan di posisinya, Mas Toto? Ya bisa saja ya, karena presiden dengan prerogatifnya mau sehari sebelum pensiun mengganti menteri juga bisa. Tapi kan akal sehat saja. Kalau memang niat baiknya adalah untuk meninggalkan legasi kerja, sebetulnya kalau sisa waktu 2 bulan, sebulan, ya mubazir sebuah proses pergantian dilakukan. Andai kata pun ada variabel loyalitas yang dianggap bermasalah, ya ditegaskan saja oleh seorang presiden kepada anak buahnya. Saya pikir sosok seperti Azwar Anas bisa bekerja secara profesional, Ibu Risma juga bisa bekerja secara profesional. Sebetulnya saya meyakini ya Pak Arifin Tasrif itu kan bahkan bukan kader ya, bisa bekerja secara profesional juga. Terbukti orang seperti Basuki Hadi ya Pramono Anung juga orang yang profesional. Begitu pula kalau kita lihat kan Basuki Hadi Mulyono, itu juga orang yang dianggap dekat dengan Ibu Mega. Begitu pula Pak Budi Karya Sumadi, dan selama ini bisa menunjukkan kinerja secara profesional. Saya berharap sih dalam 2 bulan janganlah seorang presiden menimbulkan kontroversi-kontroversi baru. Sudah cukup dengan pemilu presiden kemarin, anaknya dimajukan dengan berbagai kontroversi. Terlalu banyak kontroversi yang muncul dalam setahun terakhir. Baik, terima kasih Mas Toto. Kita lihat ya dalam 2 bulan ke depan apakah ada plot twist lagi. Terima kasih. Semoga tidak, supaya mereka bisa fokus dalam memperbaiki kinerjanya dalam posisi 2 bulan terakhir ini. Terima kasih Mas Toto sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.